Halo, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jadi pada pagi hari ini kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan saya, Ibu S. Ginting. Jadi 1 tahun ke depan, sayalah yang mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kamu akan belajar dengan saya. Jadi silakan aktif baik melalui WA ataupun grup Google Classroom. Jadi untuk tugas-tugas itu semua dikerjakan dengan baik dan kerjakan sesuai dengan waktu yang saya minta. Jadi pada hari ini kita akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu teks prosedur. Silakan disimak dan perhatikan dengan baik. Teks prosedur. Nah, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Sebelum memasuki ke dalam pelajaran teks prosedur, kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada materi kita yang pertama ini, adapun kompetensi dasarnya adalah pada poin 32, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensi 321, mengidentifikasi struktur teks prosedur. 322, menelaah kebahasaan teks prosedur. Dan kompetensi dasar pada bagian keterampilan yaitu 42, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Dan pada indikator pencapaian kompetensi 421, menyusun rancangan garis besar teks prosedur. 422, menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil dan analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Jadi untuk pertemuan pertama pada minggu ini, kita fokus kepada menganalisis struktur teks prosedur. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengidentifikasi struktur teks prosedur. Inilah tadi yang saya katakan yang hendak dicapai pada minggu ini. Lalu yang kedua menelaah kebahasaan teks prosedur. Ini akan kita lanjutkan pada minggu depan. Lalu menyusun rancangan garis besar teks prosedur, menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Ini akan kita lanjutkan pada minggu selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran ini, kenapa kita harus belajar mengenai teks prosedur? Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu, yang pertama, mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Yang kedua, mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, mampu menyusun rancangan garis besar teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Kita akan masuk kepada materi kita. Sebelumnya saya bertanya kepada anak kami semua, pernahkah kalian membaca teks prosedur? Yang kedua, apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Nah, mungkin kalian sudah pernah membaca, tetapi tidak menyadari kalau yang telah kalian baca adalah teks prosedur. Perhatikan teks pertama berikut. Cara penyajian mie gelas. Nah, ini adalah mie seduh atau mie dengan menggunakan cup, jadi bisa pop mie atau apapun yang menggunakan cup. Jadi kalau kamu perhatikan pada cupnya itu pasti ada tulisan seperti ini, cara penyajian. Ini adalah pop mie tea. 1. Buka sebagian tutupnya, tuangkan daging dan bumbu pasta, bumbu bubuk dan bubuk cabai. 2. Tuangkan air panas kurang lebih 400 cc sampai di atas air, rapatkan kembali tutupnya dan biarkan kurang lebih 3 menit. 3. Pop mie tea siap dihidangkan. Nah, ini adalah cara penyajian untuk mie cup. Dan ini termasuk ke dalam langkah-langkah teks prosedur. Kita lihat contoh selanjutnya. Ini adalah mie instan. Jadi ibu yakin kalian pasti pernah atau sering makan mie instan. Jadi di dalam kemasan atau di bagian luar kemasan itu terdapat cara memasak. Nah, coba fokus kepada bagian yang sebelah kiri.
yang dekat gambar, di situ ada cara memasak. Rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Sementara mie direbus, siapkan bumbu pasta ke dalam piring. Tiriskan mie, kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu. Lalu mie goreng lezat siap untuk disajikan. Nah, itu juga adalah langkah-langkah di dalam teks prosedur. Berikut adalah teks ketiga, yaitu cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Klik tombol Start dengan mouse pada menu desktop. Klik menu Turn Off Komputer. Pada kotak dialog Turn Off Komputer, klik tombol Turn Off. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Tekan tombol Off pada monitor untuk memadamkan monitor. Ini juga merupakan teks prosedur, yaitu cara mematikan komputer. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, dapat kita tarik pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Teks ini memiliki tujuan komunikatif, yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Dengan kata lain, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah-langkah tersebut. Jadi melalui teks prosedur ini diharapkan pembaca dapat mengerti bagaimana penggunaan langkah-langkah atau cara-cara, yaitu bisa menggunakan sesuatu hal atau suatu barang, atau juga proses sesuatu, misalnya proses pembuatan SIM, proses pembuatan KTP, dan lain-lain. Fungsi teks prosedur. Adapun fungsinya adalah karena teks ini tergolong ke dalam teks paparan, maka tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan tentang cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Keberadaan teks itu sangat diperlukan oleh seseorang yang akan mempergunakan suatu benda atau melakukan kegiatan yang belum jelas cara penggunaannya. Misalnya ketika kita membeli sesuatu benda yang baru, misalnya hair dryer atau pengering rambut, atau mesin cuci, atau vacuum cleaner, atau penyerap debu. Nah, jadi ketika kita tidak tahu cara menggunakannya, biasanya disediakan langkah-langkah atau petunjuk pemakaian. Jadi petunjuk pemakaian itu dapat juga disebut dengan teks prosedur. Kita akan masuk kepada bagian struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Pada bagian tujuan, ini sama seperti pendahuluan, yaitu pengaturan tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bisa memuat mengenai judul dan pengantarnya. Lalu yang kedua, langkah-langkah, yaitu rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Biasanya langkah-langkah ini berupa poin-poin atau tahapan-tahapan. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, bukan operasional ya. Di sini ada sedikit kesalahan pengetikan. Opsional artinya bisa ada, bisa tidak. Artinya bisa dicantumkan, bisa juga tidak dicantumkan. Berikut contoh teks keempat. Berikut adalah teks prosedur memasak. Judulnya adalah Cimpa Bengkoang khas suku Karo. Makanan khas ini biasanya dijumpai di acara pesta tahunan masyarakat Karo. Kenapa namanya disebut Cimpa Bengkoang? Karena dulu bahan untuk membungkusnya digunakan daun bengkoang. Tapi sekarang karena daun pandan lebih mudah didapat, akhirnya banyak orang mengganti dengan daun pandan. Karena daun pandan juga wangi, juga semakin banyak masyarakat menggunakan daun pandan sebagai pembungkus cimpa ini. Bahan-bahan. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan. Langkah. Nah, ini adalah tahapan. Coba diperhatikan yang pertama, siapkan daun pandan, gulung, dan
bentuk bulat dengan menggunakan hektar. Dan di situ disediakan gambar. Yang kedua, campur semua bahan dan aduk sampai rata. Masukkan perlahan ke dalam bungkus daun pandan, kemudian tekan-tekan supaya tidak tumpah. Yang ketiga, setelah semua sudah dibungkus, kukus selama 15-20 menit dan cimpa bengkoang siap untuk dinikmati. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan cimpa bengkoang, di mana teks tersebut juga termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, untuk menguji atau untuk mengetahui pemahamanmu, Ibu akan memberikan tugas. Berikut adalah tugasnya. Tentukanlah bagian atau struktur teks 3 dan teks 4. Teks 3 itu adalah teks cara mematikan komputer, dan teks yang keempat adalah teks cara membuat cimpa bengkoang. Jadi kamu tentukan, tadi saya katakan bahwa ada 3 struktur. Ada tujuan, ada langkah-langkah, dan juga ada penegasan ulang. Tetapi bagian penegasan ulang bersifat opsional, artinya bisa ada, bisa tidak. Lalu tuliskanlah kembali teks tersebut pada kertas double folio dan tunjukkan atau tandai struktur tersebut, yang manakah bagian tujuan, yang manakah termasuk bagian langkah-langkah, dan yang manakah termasuk bagian penegasan ulang jika ada. Foto tugasmu tersebut dan upload ke Google Classroom. Jadi demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi yang pertama, yaitu kepada struktur ataupun pemahaman dasar mengenai teks prosedur. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kebahasaannya. Sekian, selamat mengerjakan dan salam sehat dari Ibu SG, sukses buat kita semua.